Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 4 akan mempresentasikan tugas ilmu tanah yang berjudul pengukuran kekuatan arus laut. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Dari paling sebelah kiri ada Muhammad Dimas Adi Putranto, NPM 16. Lalu ada Daryl Aulia Rahman, NPM 97, ada Fauzi Huda, NPM 120, ada Rafa Yusuf, NPM 129, ada Ahmad Wisnu Putra, NPM 131. Baik, sebelum kita memasuki materi, dalam presentasi ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah pengenalan arus laut, yang kedua metode pengukuran kekuatan arus laut, yang ketiga rumus penguatan kekuatan arus laut, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang definisi arus laut. Apa pengertian dari arus laut? Arus laut adalah pergerakan air laut yang teratur dan berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angin, suhu, dan salinitas. Lalu ada beberapa jenis air laut yang digolongkan menjadi dua, yaitu arus permukaan yang terjadi di lapisan atas laut dan arus laut yang terjadi di kedalaman laut. Kenapa kita harus mempelajari arus laut? Karena arus laut sangat penting untuk navigasi kapal, pengelolaan sumber daya laut, dan penelitian lingkungan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya ada pentingnya pengukuran kekuatan arus laut. Ada tiga, yaitu yang pertama itu ada dampak terhadap navigasi. Pengukuran kekuatan arus laut sangat penting untuk memastikan keselamatan dan efisiensi navigasi kapal, menghindari kecelakaan dan kerugian. Yang kedua itu ada pengaruh terhadap ekosistem. Kekuatan arus laut mempengaruhi distribusi nutrisi dan organisme laut, sehingga pengukuran ini penting untuk penelitian ekologi dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga ada aplikasi dalam perencanaan energi. Data tentang kekuatan arus laut dapat digunakan untuk merencanakan proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga arus laut. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus laut yaitu ada tiga juga. Yang pertama itu ada angin. Angin adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi arus laut, di mana arah dan kecepatan angin dapat mengubah pola pergerakan air di permukaan bumi. Yang kedua ada suhu dan salinitas. Perbedaan suhu dan salinitas di berbagai lapisan laut menyebabkan perbedaan densitas yang berkontribusi pada pembentukan arus laut. Yang ketiga ada gravitasi bulan dan matahari. Tarikan gravitasi dari bulan dan matahari juga mempengaruhi arus laut, terutama dalam fenomena pasang surut yang dapat mengubah kekuatan arus. Selanjutnya akan dilanjutkan teman-teman saya. Baik, selanjutnya adalah alat dan teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah sensor arus laut. Sensor arus laut digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah arus. Alat ini dipasang di permukaan laut atau di kedalaman yang tertentu untuk mendapatkan data yang cukup akurat. Selanjutnya ada buoy dan platform pengukuran. Buoy dilengkapi dengan perangkat pengukur arus dan dapat ditempatkan di lokasi strategis. Platform pengukuran juga digunakan untuk mengumpulkan data secara real time atau saat itu juga dan memantau perubahan arus laut tersebut. ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler. ADCP adalah alat canggih yang menggunakan gelombang suara untuk mengukur kecepatan arus pada berbagai kedalaman, memberikan gambaran menyeluruh tentang profil arus laut.
Metode pengukuran ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler. Prinsip kerja ADCP menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan arus dengan memancarkan gelombang suara dan menganalisis perubahan frekuensi yang diterima dari partikel di dalam air. Keunggulan penggunaan ADCP ini dapat memberikan data kecepatan arus pada berbagai kedalaman secara simultan, memungkinkan analisis yang lebih komprehensif serta dinamika arus laut. Aplikasi data ADCP, data yang diperoleh dari ADCP dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penelitian ilmiah, perencanaan proyek maritim, dan pengelolaan sumber daya laut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk metode pengukuran buoy dan sensor terbagi jadi 3, yaitu untuk pertama penggunaan buoy dalam pengukuran. Buoy dilakukan dengan sensor yang dapat mengukur kecepatan dan arah arus laut secara real time, memberikan data yang akurat untuk analisis arus. Yang kedua yaitu sensor arus laut. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan dalam arus laut, memungkinkan pengumpulan data yang penting untuk penelitian dan perencanaan proyek maritim. Dan ketiga yaitu keunggulan metode buoy dan sensor. Metode ini menawarkan fleksibilitas dan kemampuan untuk mengumpulkan data di lokasi yang sulit dijangkau, serta dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama tanpa intervensi manusia. Rumus dasar pengukuran arus laut. Pertama, rumus kekuatan arus. Kekuatan arus laut dapat dihitung menggunakan rumus dasar, yaitu F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang dihasilkan oleh arus, dan untuk M adalah massa air yang bergerak, dan A adalah percepatan arus. Dan contoh kedua yaitu penerapan rumus. Misalnya kita memiliki 1000 kg air yang memiliki percepatan 2 meter per second kuadrat, maka kekuatan arus dapat dihitung sebagai F sama dengan 1000 kg kali 2 meter per second kuadrat sama dengan 2000 Newton. Pentingnya memahami rumus. Memahami rumus dasar kekuatan arus sangat penting untuk menganalisis dinamika laut dan aplikasi dalam navigasi serta pengelolaan sumber daya laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis data kekuatan arus laut. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Mengumpulkan data kekuatan arus dari berbagai lokasi menggunakan alat pengukur seperti ADCP dan buoy untuk analisis yang lebih akurat. Yang kedua adalah analisis statistik. Melakukan analisis statistik terhadap data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan dalam kekuatan arus laut. Yang ketiga adalah interpretasi hasil. Menginterpretasikan hasil analisis untuk memahami dampak kekuatan arus terhadap ekosistem laut dan aplikasi dalam perencanaan maritim. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan materi mengenai pengukuran kekuatan arus laut yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi yang signifikan pada zaman sekarang memudahkan kita dalam melakukan pengamatan kekuatan arus laut. Misalnya penggunaan ADCP yang dapat memberikan data akurat dan presisi dalam mengukur kecepatan dan arah arus, ataupun buoy dan sensor yang memudahkan dalam melakukan pengukuran arus laut di kedalaman yang sulit dijangkau manusia. Yang kedua adalah dan juga yang mengukur kekuatan arus laut memberikan manfaat bagi berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari sistem navigasi hingga perencanaan pemanfaatan energi arus. Data arus laut merupakan informasi penting dalam mendukung berbagai aktivitas manusia dan untuk menjaga lingkungan laut.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya ada kesalahan kata kami mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.